Khuliqal insan halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahul khair manu'a illal musallin. Manusia itu jazu'a manu'a. Kalau dalam ilmu psikiater disebut dengan bipolar disorder. Apa tuh bipolar disorder? Punya dua kepribadian. Kalau lagi senang banget sampai lupa diri. Kalau lagi sedih, wah itu marahnya sampai kayak setan gitu. Kan ada sahabat yang sehari jadi malaikat, sehari jadi setan. Itu kata Umar. Ketika ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau si fulan yang menjadi khalifah berikutnya? Kata Umar, jangan, dia mah sehari jadi malaikat, sehari jadi setan. Kalau dia jadi setan, kasihan rakyat saya. Kalau dia jadi malaikat, maka mereka mendapatkan kebaikan. Cuman saya nggak mau nyebut siapa nama sahabat itu. Ini hanya versi Umar. Artinya, gimana caranya biar kita bisa ngedapetin semangat sholat seperti kita semangat ngebreak. Sama kayak tadi, orang halu'a, jazu'a, orangnya nggak stabil emosinya. Apa kata Allah? Illal musallin, yaitu kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu harusnya emosinya stabil. Kenapa Allah mengatakan dalam ayat yang sangat populer, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena sholat itu benar-benar menyegarkan dan menstabilkan diri seseorang, baik zahir ataupun batin, baik biologis bahkan psikologisnya. Gimana caranya? Makanya Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Kata-kata Nabi ini sengaja beliau kencangkan, beliau keraskan supaya sahabat-sahabat pada dengar. Begitu Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Sahabat sadar, oh iya ya, kita mah lupa kepada Allah selama ini, terlalu menghitung-hitung dengan logika kita sendiri, terlalu ngebaper, lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di pihak kita dan tidak di pihak musuh gitu. Kalau Allah di pihak kita, mau musuhnya seisi bumi nggak penting. Bukankah Nabi mengatakan, ya gulam, ihfazillah yahfazka? Wahai anakku, jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau seluruh bumi ini memusuhi kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan seizin Allah. Jadi ketika Nabi bilang arihna bis sholah ya Bilal, baru sahabat mulai ngeh. Oh iya ya, Allah kan di pihak kita, yuk kita libatin Allah yuk. Selama ini kita udah pakai strategi ini, taktik itu, musyawarah, tapi kita belum ngelibatin Allah. Itu masalahnya. Makanya kita sedih, makanya kita khawatir, makanya kita labil, makanya kita lemah, karena kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita. Baru melibatkan makhluk. Ya Salman, gimana ini? Kata Salman, gali parit. Ya Utsman, gimana menggali parit? Akhirnya Utsman dan Salman bikin semacam arsitek gitu, gimana cara menggali parit yang efektif. Kemudian ya Umar, gimana prajurit? Ya Ali, gimana para petarung dan seterusnya. Kita libatkan semua manusia, tapi kita belum melibatkan Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Akhirnya ketika Nabi mengatakan ya Bilal arihna bis sholah, sahabat sadar, oh ini masalah kita nih. Kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita. Akhirnya Bilal pun ngerti, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Pas di kalimat hayya 'alal falah, semuanya serentak berdiri, semuanya bangkit, semuanya berwudu karena kalimat hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Kalian mau menang dalam perang ini ketika kalian dikeroyok oleh semua kabilah, hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Gimana caranya? Datang dan bersujudlah kepada pemilik alam semesta. Dia di pihak kita. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan para sahabat. Akhirnya wudu, semuanya sholat serentak bersama Rasulullah SAW. Begitu selesai sholat, mereka semuanya berdoa kepada Allah. Setelah selesai itu mereka menjadi tenang. Dan ketenangan saat ini penting. Dan tenang di sini artinya bukan malas, tenang di sini menjadi mantap gitu, nggak ragu lagi, dan mereka yakin pasti akan mendapatkan pertolongan Allah setelah melibatkan Allah. Baru aja selesai sholat terjadi mukjizat. Ini busyro, berita gembira, janji Allah kepada orang yang break pakai sholat. Apa berita gembiranya? Ada seorang sahabat memecahkan batu nggak bisa. Dia pecahin nggak bisa, dia panggil temannya rame-rame mecahin batu itu nggak bisa. Akhirnya manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada batu besar sekali dan tidak bisa dipecahkan. Gimana ya Rasul? Akhirnya Rasulullah mengatakan pinggir, biasa yang pecahkan dengan seizin Allah.
ambil alat untuk memecahkan batu, Nabi bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar. Ketika Nabi menghentakkan alat itu ke batu, keluar kilatan cahaya, dan Nabi mengatakan telah terbebas Rum. Lalu dipecahkan lagi, keluar lagi kilatan cahaya, terbebas Persia. Dipecahkan lagi, kita mendapatkan Yaman. Setelah selesai itu Nabi mengatakan, wahai kaum muslimin, berbahagialah bahwa Allah menjanjikan untuk kalian 3 kemenangan besar. Bukan cuma ini mah sepele. Tapi 3 kemenangan besar. Pertama, kalian akan mengalahkan Romawi. Kedua, akan mengalahkan Persia. Dan ketiga, kalian akan mendapatkan Yaman. Dan aku melihat gerbang Yaman. Artinya apa? Kalau itu kalian dapatkan, maka ini pasti kalian dapatkan. Karena ini hanya hal kecil dan tangga menuju kepada kemenangan yang lebih besar. Jadi Nabi nggak mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian akan menang dalam perang ini, enggak. Tapi kalian akan menang yang lebih besar dari ini. Jadi ini pasti menang. Itu berita gembira setelah mereka break dengan sholat. Pertanyaan lagi, apakah kita dapat berita gembira itu setelah sholat? Kalau belum, sholat lagi. Berarti sholat kita belum sempurna. Kalau belum dapat berita gembira, belum menjadikan hati kita mantap, berarti kita sholatnya belum sempurna. Sholat lagi aja. Ini berita pertama. Kejadian mukjizat kedua, setelah sholat, malamnya seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah namanya Jabir, tapi nanti dicek lagi, saya udah lupa, udah lama sekali cerita ini. Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya, dia bilang ke istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah kita? Memangnya kenapa wahai Jabir? Saya pengen ngundang Rasulullah untuk makan di rumah kita malam ini buka puasa. Karena kasihan Rasulullah udah selama ini buka puasanya tuh nggak jelas makan apa. Paling cuma makan korma, itu juga paling banyak 1 butir. Sedangkan sahurnya cuma minum air putih. Saya pengen masak daging sama bikin roti dan menjamu Rasulullah dengan 10 orang sahabat berbuka di rumah kita. Apakah kita punya sesuatu? Kata istri Jabir, oh ada seekor domba kecil yang cukup hanya untuk 10 orang. Kecil banget kayak baru lahir gitu. Yang lain gak punya. Sama gandum yang kalau dibuat roti paling-paling cuma bisa untuk 3 lembar roti. Akhirnya kata Jabir, ya udah nggak apa-apa. Saya akan potong domba, saya akan masakkan daging, kamu yang bikin roti ya, kata Jabir kepada istrinya. Oh ya, dibuatin. Sore hari Jabir datang ke tempat menggali parit khandak nyari Rasulullah. Terus Jabir bilang gini, ya Rasulullah, saya dan keluarga mengundang Rasul bersama 10 orang sahabat makan di rumah saya malam ini. Siapa yang diundang? Rasul bersama 10 orang sahabat makan di rumah saya malam ini. Rasulullah mengatakan, benar wahai Jabir? Benar ya Rasul. Langsung Rasulullah saking kegirangan, Rasulullah berdiri. Terus Rasulullah bilang, wahai kaum muslimin. Itu ada ratusan sahabat loh. Wahai kaum muslimin, Jabir ngundang kita makan malam di rumahnya. Wah, langsung Jabir stres. Rasulullah kegirangan, wahai kaum muslimin, dan kaum muslimin yang Rasulullah ajak makan malam bersama itu pada lapar karena berminggu-minggu mereka dalam keadaan susah. Ketika tahu berita itu langsung semuanya bertakbir, pede lagi tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, senang. Jabir yang sendiri nggak bertakbir. Pulang dia ke rumahnya. Langsung pulang, terus dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata dia. Kata istrinya, kenapa kamu bertarajuk ya Jabir? Tarajuk itu mengucapkan innalillah, kayak ada musibah gitu. Kenapa kamu tarajuk ya Jabir, ada musibah apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billah, kata Jabir. Wahai istriku, yang akan datang itu bukan cuma Rasul bersama 10 orang sahabat, tapi satu rombongan yang mereka itu semuanya lapar-lapar, ada ratusan orang. Siapa yang mengundang mereka? Kata istrinya. Bukan saya yang ngundang Rasul, saya emang ngundang 10 orang doang, Rasul aja yang ngundang mereka. Apa kata istrinya? Wahai Jabir, kalau Rasul yang mengundang, biarkan mereka datang. Allah dan Rasul lebih tahu. Gak usah khawatir. Paling-paling kalau kurang ntar kita telepon warung Padang. Gak usah khawatir. Nanti Allah dan Rasul lebih tahu lah buat kita. Sami'na wa ata'na aja. Oh gitu? Tapi yang datang banyak nih. Gak apa-apa, sami'na wa ata'na. Udah. Begitu datang, rumah Jabir kecil lagi, datang rame-rame, wah udah siap nih, masak apa Bir? Gitu ya. Akhirnya Jabir ngelirik istrinya nih, gimana nih yang datang rame? Kata Jabir, ya Rasulullah rumah saya kecil. Kata Rasulullah, ya gak apa-apa, kita duduk di luar aja. Wah Rasulullah semuanya disuruh duduk di luar, sampai penuh kayak halaman kayak masjid ini, jadi rame nih. Bayangin kita belum makan berhari-hari,
Terus tiba-tiba ada yang bilang, yuk makan malam di rumah saya, kan senang banget tuh ya. Itu benar-benar break gitu mah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Jabir, Jabir, bawa makanan itu ke sini. Jabir bawa dengan tidak percaya. Aduh, ini gimana? Untung aja dia nggak bilang ke istrinya, sisain dikit dong buat kita, ntar nggak ada kebagian gitu ya. Untung Jabir nggak ngomong kayak gitu. Kalau dia ngomong kayak gitu pasti nggak ada mujizat. Karena dia yakin sama Rasulullah, walaupun secara manusiawi agak berpikir, dia datang bawa kayak talam gitu, di dalamnya ada kambing ditutup, terus sama roti beberapa lembar. Kata Rasulullah, ya Jabir, bagikan makanan ini kepada seluruh kaum muslimin, tapi dengan syarat mereka tidak boleh membuka tutupnya, hanya mengambil dari bawah kain dan tidak boleh membuka. Wah, bukan dia makan berdua dengan Rasulullah dulu, yang lain nungguin, enggak, ini suruh bagi dulu dan mereka belakangan. Akhirnya Jabir dalam wajah yang agak-agak kurang nyaman gitu ya, wajah nggak percaya, dia bagi, ada yang ngambil dagingnya gede lagi, wah dapat yang gede nih, pahanya apa, Jabir, aduh, wah ini mah bagian yang kesukaan saya. Bayangin kita pas Idul Adha, baru pertama kali kurban, itu kan beda ya dengan udah biasa kurban. Kalau pertama kali kurban, semangatnya itu bukan semangat berkurban, semangat saya pengen dapat paha depan. Itu pertama banget kurban, karena ngerasa ini kambing saya, ini mah sapi saya pengen ngambil bagian yang saya suka, terserah saya dong. Begitu dicincang-cincang kecil-kecil sama petugas gitu, kita ngelihat yang tadi bagian dagingnya kemana, yang ini bagian kakinya dibawa kemana. Akhirnya kita, wah repot kan ya, pengen ngambil bagian yang kita suka. Begitu juga Jabir, dia bagi ke sahabat, ada yang ngambil, dapat roti 1, dapat roti 2, dapat roti 3. Jabir makin lama makin bingung, nih kenapa nggak habis-habis nih. Yang ngambil udah mulai puluhan, akhirnya ratusan. Setelah semuanya ngambil dan makan, mereka pulang. Tempatnya tuh masih menggunduk gitu, masih kayak penuh. Kemudian ketika semuanya udah pulang, tinggallah Rasulullah, Jabir dan istrinya. Rasulullah mengatakan, sekarang tinggal kita. Wahai Jabir, bukalah. Pas dibuka oleh Jabir, Jabir dan istrinya langsung bertakbir, karena ngelihat tidak ada satu potong daging pun yang berkurang. Ini berita gembira untuk mereka setelah sholat. Akhirnya Jabir makan bersama Rasulullah. Rasulullah mah makannya kan gak banyak. Jabir makan. Udah gitu udah kenyang. Kata Rasulullah, Jabir ambil lagi. Enggak ya Rasulullah, udah kenyang. Ambil lagi. Diambil lagi sama dia. Udah kenyang. Ya Jabir ambil lagi. Makan lagi. Kata Jabir, ya Rasulullah udah terlalu kenyang. Ambil lagi. Makan. Kata Rasul. Wah. Akhirnya Jabir minta ampun. Ya Rasulullah ampun. Saya udah kenyang sekali. Ya Jabir. Sesungguhnya kalau kamu merasa kekurangan makanan, maka jadikanlah makanan itu untuk dimakan bersama-sama. Jadi satukan gitu, jangan makan sendiri-sendiri kalau kita kekurangan makanan. Ini peristiwa kedua yang menjadi berita gembira, penyemangat buat sahabat bahwa mereka akan menang dalam perang Ahzab. Jadi itu membantah semua fitnahnya orang munafik, orang Yahudi, sehingga kaum muslimin jadi pede gitu gara-gara peristiwa itu. Selalu kayak gitu, kalau kita baca sejarah perang bersama Rasul, ketika sahabat down, Allah kasih banyak sekali kejadian-kejadian yang membangkitkan semangat mereka. Dan termasuk salah satu kejadiannya itu kayak ketika perang Badar, turun hujan pada waktu subuh, saat para sahabat banyak yang harus mandi janabah dan harus berwudu untuk sholat subuh. Gak ada air, Allah turunkan hujan. Hujannya khusus untuk mereka aja, hujan lokal banget gitu ya. Jadi hujannya itu cuma daerah situ doang, yang daerah musuh gak ada hujan. Ini mukjizat, dan ini adalah penyemangat, berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang mau melibatkan Allah. Jadi kalau kita melibatkan Allah, Allah nggak akan mengecewakan kita. Masih ingat kisah siapa yang pernah pekan yang sebelumnya? Kisah siapa? Kisah Siti Hajar. Ya, ketika Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim di tengah padang pasir, terus Siti Hajar bertanya apa? Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab, tidak, karena pertanyaannya salah. Tapi begitu pertanyaannya dirubah, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Kata Siti Hajar. Baru Ibrahim mengangguk dan mengatakan, ya ini perintah Allah. Ketika Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, apa kata-kata Siti Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau gitu Allah nggak akan mengecewakan kami. Berangkatlah wahai suamiku.